Selamat sore Bu Nur Saimah. Selamat sore Bu Emma. Ada yang bisa saya bantu Bu? Oh, sebelumnya saya izin maaf ya Bu, mengganggu waktunya sebentar ya. Bagaimana Bu kabarnya? Sehat Bu ya? Alhamdulillah saya sehat Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Puji Tuhan sehat Bu. Gini loh Bu, saya sedikit ada mau bercerita. Kira-kira bisakah Bu saya bercerita? Bisa Bu. Gini Bu, saya ada sedikit memiliki permasalahan dengan murid saya yang duduk di kelas 10 Bu. Silakan Ibu ceritakan sedetail mungkin permasalahannya. Nanti kita akan mencoba mencari solusi dari permasalahan Ibu. Jadi gini Bu, saya kan memiliki murid laki-laki di kelas 10. Kebetulan juga saya kan wali kelasnya. Jadi permasalahannya Bu gini, ini anaknya cenderung pendiam gitu. Udah pendiam, pemalu, jarang bicara gitu. Dan sepertinya dia pun susah bergaul di kelas itu, dia lebih suka menyendiri gitu. Dia sering menghindar dari keramaian. Intinya intinya Bu, dia itu orangnya kurang percaya diri. Nah, sebetulnya anak ini di dalam kelas sih tidak terlalu bodoh-bodoh juga, atau secara IQ dia lumayan Bu. Dia pintar secara akademik. Tapi kan kepintarannya ini tidak terlihat Bu, karena dia tidak pernah bicara, jarang bicara, karena dia itu pemalu kan, dan dia susah bergaul gitu. Padahal eh, kalau yang saya lihat sih dari dia kekurangannya hanya ada sedikit sedikit apa ya, sedikit masalah dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Padahal Bu, temannya di dalam kelas itu tidak pernah ada yang membuli gitu. Oh, berarti Ibu memiliki murid laki-laki kelas 10 yang memiliki sedikit perbedaan fisik. Kira-kira itu memicu dia menjadi kurang percaya diri. Padahal dia bukan anak-anak yang akademiknya rendah, maksudnya akademiknya yang IQ-nya rendah ya kan Bu? Dan padahal teman-temannya tidak membuli dia. Lumayan kompleks lah ya Bu, lumayan. Benar Bu, teman saya ralat sedikit Bu, dia tidak ada perbedaan secara fisik, hanya yang saya lihat kekurangan dia itu tidak lancar berbahasa Indonesia ya dengan baik, gitu saja sih Bu. Makanya saya pun heran gitu Bu. Sebelum kita masuk ke sesi coaching, Ibu punya harapan apa setelah melakukan sesi ini, Ibu? Iya Bu, jadi saya memang berharap, makanya saya juga sampai bela-belain menghubungi Bu Nur Saimah, karena harapan saya bisa menemukan solusi untuk murid saya ini Bu, supaya saya bisa membantu dia memiliki rasa percaya diri gitu Bu. Luar biasa, Ibu ya, Bu. Tujuannya sangat mulia untuk membantu anak ini menemukan kepercayaan diri anak tersebut. Iya Bu. Menurut Ibu, indikator murid yang memiliki rasa percaya diri yang baik itu seperti apa, Ibu? Ya menurut menurut saya Bu, anak-anak itu dikatakan memiliki percaya diri yang baik. Sederhana saja sih Bu. Yang pertama mungkin dia berani menjawab pertanyaan gitu. Misalnya ketika guru bertanya, dia tidak ragu-ragu kalau memang dia tahu jawabannya gitu. Terus tidak tidak ada rasa malu juga. Lalu yang kedua, misalnya dia ada sesuatu yang dia tidak pahami, ya dia tidak takut juga untuk bertanya. Misalnya nih, kegiatan pelajaran apabila dia belum mengerti, dia bisa dengan percaya diri aja gitu kan mengangkat tangannya lalu dia menanyakan apa yang dia tidak mengerti.
Lalu bisa juga dengan ini ya, misalnya mereka ada diskusi kelompok Bu. Kalau anaknya percaya diri kan bisa terlihat dari keaktifan dia di dalam kelompok itu. Dia bisa memberikan pendapat, tidak bergantung pada orang lain gitu. Dan dia tidak gampang menyerah kan kalau orang yang percaya diri. Itu sih Bu menurut saya indikatornya. Saya setuju sekali dengan indikator yang Ibu sampaikan ya, Bu. Seberapa penting sih Ibu percaya diri untuk anak di sekolah Ibu? Menurut saya Bu, pentingnya rasa percaya diri di sekolah akan menurunkan rasa takut sehingga si murid ataupun si anak ini akan merasa aman. Jadi ketika dia sudah merasakan aman, maka motivasi untuk belajarnya juga akan meningkat. Wih, luar biasanya Ibu ya. Saya sangat setuju loh, Bu. Selanjutnya, selama ini Ibu sudah melakukan upaya apa untuk menghadapi anak ini, Bu? Oh iya Bu, memang sudah ada yang pernah saya lakukan. Yang pertama, saya menanamkan kepada murid saya itu bahwa setiap anak itu memiliki keistimewaannya sendiri, termasuk dalam hal berbahasa gitu. Jadi kan masing-masing anak ini kan punya kecakapan nak dalam berbahasa. Ada yang memang dia ahli berbahasa, ada yang ada yang memang kurang dia dalam hal berbahasa. Yang terpenting kita mengerti apa yang dikomunikasikan. Nah, kalau ada kekurangan kita, ya bukan berarti kita itu jadi merasa minder, tapi kita harus tetap bersyukur, harus bisa damai dengan diri sendiri. Kalau masalah kekurangan ataupun kekurang lancaran berbahasa itu kan itu hanya butuh proses aja. Nah, untuk melatih, melatih dan melatih. Itu kan karena kamu belum terbiasa aja kamu berbahasa Indonesia di rumah sehingga di sekolah pun kamu janggal berbahasa Indonesia. Udah saya bilang seperti itu, Bu. Itu upaya yang luar biasa, Bu. Tapi ternyata belum berdampak ya, Bu. Berarti Ibu membutuhkan langkah lain. Menurut Ibu, apa yang mungkin untuk Ibu lakukan? Mungkin saya bisa melaksanakan pembelajaran emosional ya Bu ya di kelas ya Bu. Oh, setuju, Bu. Saya sangat mendukung karena kepercayaan diri sangat berhubungan dengan sosial emosional anak. Saya ingin tahu secara detailnya seperti apa ya, Bu, yang Ibu lakukan sama anak? Eh, saya ingin gini Bu, saya ingin membuat roda emosi agar meningkatkan kepercayaan diri anak tadi ya Bu. Jadi sebelum belajar dimulai dan setelah pembelajaran selesai, anak-anak diminta untuk mengungkapkan perasaannya sehingga dapat menemukan kepercayaan dirinya, sehingga juga dapat mengelola emosinya. Nah, jadi ini akan saya terapkan rutin gitu. Setiap saya masuk, saya akan lakukan ini, Bu. Berarti detailnya akan melakukan roda emosi supaya anak dapat mengidentifikasi dengan pembelajaran tersebut ya, Bu? Benar, Bu. Dengan pembelajaran sosial emosional tadi, Bu. Hmm. Saya akan melaksanakan pembelajaran dengan cara berdiskusi kelompok. Dengan kelompok kecil, akan memberikan peluang yang besar kepada murid untuk mengasah keterampilannya berkomunikasi, Bu. Keterampilan bertanya, menjawab, atau kemampuan berpendapat dalam diskusi. Dibandingkan dengan bukan kelompok besar. Jadi kalau dalam kelompok besar itu kan peluangnya untuk bicara kan Bu sedikit. Makanya saya akan melaksanakan pembelajaran dengan diskusi kelompok kecil. Jadi kan gini kan Bu, di dalam kelas saya itu kan sudah ada pemetaan pengelompokan murid berdasarkan minat dan bakatnya kan Bu.
Jadi ada anak yang visual, ada yang kinesteti dan auditori gitu. Tapi kan ini kan kelompok besar, Bu. Nah, jadi di dalam kelompok besar ini saya bentuk lagi kelompok-kelompok kecil. Mereka hanya terdiri dari 3 atau 4 orang satu kelompok. Jadi supaya kesempatan murid ini berbicara pun lebih banyak, dan kepada anak tadi yang apa tadi yang kurang percaya diri tadi, saya akan tempatkan dia selalu sebagai ketua kelompok, Bu. Begitu, Bu. Oh gitu ya Bu, luar biasa ya Bu. Memang betul ya kalau dikelompokkan kecil itu membuka peluang yang sangat besar. Selain itu, masih ada ya kira-kira Ibu lakukan untuk menghadapi anak tersebut? Saya akan melaksanakan, mengingatkan dan menegaskan kembali, Bu, tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati di kelas, yaitu setiap siswa, setiap murid harus aktif dalam pembelajaran di kelas, sehingga siswa seperti anak tadi, Bu, yang kurang percaya diri tadi bisa lebih percaya diri lagi, Bu. Jadi Ibu akan memaksimalkan lagi kan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ya Bu? Iya, Bu. Masih ada lagi alternatif lain yang Ibu pikirkan Bu Emma? Saya juga akan menemukan budaya positif dengan 5S ya, Bu, ya. Ini juga Ya, termasuk ya, 5S: senyum, sapa, salam, sopan, santun. Nah, saya pikir dengan kebiasaan seperti itu kan akan jadi ingat. Saya berharap dengan budaya 5S semakin tercipta, Bu, keakraban murid dengan guru dan murid dengan murid. Saya akan sering mengajak anak itu berbicara, ngobrol, baik empat mata, di depan banyak orang, ataupun di ruangan saya, Bu, di ruangan di kantor guru. Selain itu saya juga akan sering mengajak anak itu bercanda, sehingga hubungan yang ada terjalin lebih akrab seperti hubungan pertemanan, Bu. Jadi nanti anak ini tidak akan merasa canggung gitu dalam pembelajaran ketika guru itu dianggapnya sebagai temannya. Jadi dia mungkin keberaniannya lebih muncul. Keberanian dalam berpendapat dan keberanian dalam berbicara juga akan tumbuh dengan sendirinya, Bu. Terus ada satu lagi, Bu, yang saya juga ingin lebih sering melakukannya, kunjungan ke rumah anak itu, Bu, sehingga saya bisa mengenal lebih dekat dengan anak dan keluarganya, Bu, supaya tercipta rasa kekeluargaannya juga, Bu, gitu, Bu. oh gitu ya Bu. Kemudian yang akan menjadi peluang terbesar Ibu kira-kira yang bagaimana ya Bu? Mungkin saya akan melaksanakan hubungan yang lebih akrab sih, Bu, dengan anak itu. Sehingga nanti anak itu, si murid tidak merasa canggung lagi dan takut. Supaya hubungan yang pertemanan yang akrab itu kan itu akan mampu menciptakan komunikasi. Jadi si murid juga, anak juga nanti akan memulai untuk berani berbicara gitu, Bu. Luar biasa solusinya ya Bu Emma. Ini kira-kira siapa yang dilibatkan dalam aksi ini Bu? Eh, yang saya libatkan, Bu, ya anak itu sendiri, lalu teman-teman di kelasnya, Bu. Teman-teman yang ada di kelasnya itu, karena memang kan dia pendiamnya itu bukan cuma sama guru kan, Bu, sama temannya juga kan dia pendiam kan. Lalu ada guru, guru-guru, khususnya guru yang masuk di kelas itu, karena kan tingkat SMA kan, Bu, banyak guru yang masuk kan, beda mata pelajaran kan, beda gurunya. Jadi saya juga akan sampaikan kepada rekan sejawat yang masuk di kelas itu agar sama-sama gitu nanti men, apa membantu untuk meningkatkan kepercayaan diri murid saya tersebut, Bu. Lalu yang terakhir yang terlibat mungkin orang tuanya, Bu. Saya libatkan juga orang tuanya. Kemudian kan Bu, kapan rencana Ibu akan melaksanakan aksi itu? Baik, Bu. Saya akan melaksanakan aksi ini sesegera mungkin, Bu. Kebetulan kan ini kita sudah masuki ajaran baru ya, Bu, ya.
Untuk 3 hari ini kita masih sedang mengadakan kegiatan MPLS. Jadi setelah ini nanti begitu aktif pembelajaran, saya akan langsung terapkan, Bu. Baik, saya dukung sepenuhnya ya, Bu. Iya. Semoga berjalan lancar dan dapat menumbuhkan kepercayaan diri anak tadi. Saya tidak sabar untuk mendengar perkembangan yang Ibu alami. 1 minggu lagi ya, Bu, kita laksanakan aksi coachingnya. Untuk selanjutnya, Benar. kita ngobrol kembali tentang perkembangan rencana yang akan Ibu lakukan kepada anak Ibu. Eh, siap saya, Bu, siap, Bu. Saya akan bercerita lagi besok ya, Bu ya. Kalau masih memungkinkan kira-kira, saya akan hubungi lagi besok ya. Kalau itu pun kalau Ibu ada waktu yang luang untuk mendengarkan cerita saya. Baik Bu, tidak masalah Bu Emma. Saya juga jadi banyak pengalaman dari searching yang Ibu kali ini yang Ibu katakan. Baik Bu, kalau gitu saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaannya ya Bu Nur Saima. Jangan pernah bosan-bosan untuk saya hubungi, untuk saya curahkan ketika saya punya permasalahan di dalam sekolah ataupun di dalam kelas ya Bu ya. Kalau kalau begitu Bu, saya pamit ya Bu. Makasih sebelum dan sesudahnya. Selamat sore ya Bu Saima. Mohon maaf kalau ada kira-kira yang salah dan sudah merepotkan Bu Nur Saima ya. Ya nggak apa-apa Bu Emma, saya pun juga mengetahui ya kan Bu, ada juga kata-kata yang salah, saya pun juga minta maaf ya Bu. Selamat sore Bu. Selamat sore Bu Nur Saima. Selamat siang Bu Nur Saima. Menjelang sore ya. Selamat siang juga Bu Emma. Ada apa tadi Bu? Ibu menghubungi saya ya supaya kita Oh, berbincang. iya Bu. Uh, Boleh Bu. Boleh, tapi sebelum kita lanjut perbincangan kita, Ibu sehat kan? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu gimana kabarnya? Sehat Bu, puji Tuhan sehat. Oke. Baiklah, apa yang Alhamdulillah. ingin Ibu sampaikan Bu? Justru saya berterima kasih kepada Bu Emma karena sudah mengajak berdiskusi dengan saya. Kebetulan saya sedang ada masalah Bu tentang pembelajaran anak di kelas dengan siswa Bu. Oh, sama-sama Bu. Saya juga berterima kasih juga Ibu mempercayakan saya sebagai teman cerita Ibu ya. Eh, Kira-kira masalahnya ini tentang apa ya Bu? Tentang Ibu atau tentang murid? Saya di sini tentang murid Bu. Saya harapkan bagaimana meningkatkan semangat dan minat anak dalam belajar waktu pembelajaran sedang berlangsung Oh, dan gitu ya Bu. siswa bisa mengikuti pelajarannya gitu kan Bu. Oh. Jadi Bu, kira apa Pak Ibu harapkan dari hasil diskusi kita ini nanti? Yang saya harapkan bisa meningkatkan
semangat dalam pembelajaran anak di kelas, ya kan Bu? Oh iya, ya. Luar biasa kali ya niat baik ibu itu ya. Kalau begitu, permasalahan apa rupanya yang dialami murid ibu, Bu? Jadi gini Bu, permasalahan seperti ini Bu. Akhir-akhir ini di kelas saya kan saya kan wali kelas 5, saya kan memegang kelas 5. Semakin banyak murid yang tidak mengerjakan tugas dan semakin banyak murid yang tidak mengerjakan pekerjaannya di rumah. Oh, gitu ya, Bu. Terus, Bu? Eh, Kalau saya dengar dari penjelasan Ibu tadi, masalahnya berarti sedikitlah yang mengumpulkan tugas ya, Bu, ya. Kira-kira begitu kan, Bu Nur Saima? Sedikit yang mengumpulkan. hmm, eh, Banyak keluhan dari segi anak-anaknya. Malas karena kan saya tanya kemarin gitu kan Bu, karena mereka itu ingin belajarnya di luar kelas. Terus mereka bosan belajar di dalam kelas, Bu. Betul, itu memang kendala umum yang kita hadapi ya. Pada saat Hmm. kita melakukan pembelajaran di dalam kelas dan mungkin bukan cuma Bu Nur Saima yang pernah mengalami begini ya. Oh iya, kenapa ya saya tidak Kenapa? Kenapa, Bu? eh, karena Bu, iya, karena beberapa siswa yang dibantu orang tuanya dalam mengerjakan tugasnya di rumah. Tidak semua siswa orang tuanya memperhatikan PR anaknya di rumah. Itu bagaimana ya, Bu? Oh, PR-nya ya. Mm-mm. Iya, betul itu, Bu. Permasalahan yang umum yang Ibu hadapi, tugas dari sekolah kadang-kadang yang diberikan kepada murid ini tidak dikerjakan. Uh, Terkadang memang mereka seperti kita rasa mengabaikan gitu ya. Tapi kalau menurut saya mah, kira-kira pelajarannya atau siswanya yang seperti gini, saya ini pembelajarannya yang tidak menarik dirasa siswa atau memang siswanya yang malas atau jenuh ya? Uh, iya Bu, mungkin rasa saya anak ini termasuk jenuh lah, gitulah Bu. Oh, jenuh ya. Nah, mungkin karena jenuh, karena pembelajarannya monoton gitu ya Bu ya. Nah, apa nih yang selama ini sudah Ibu Saima lakukan? Pembelajaran yang bagaimana gitu? Ya, gini, iya Bu, karena sekarang kegiatan belajarnya kan lebih sering di dalam kelas. Jadi saya memberikan tugas kepada anak-anak, tidak semua saya perhatikan anak kalau tidak siap mengerjakan tugas, saya buat aja langsung tugasnya itu jadi PR. Misalnya gini Bu, dia kan nggak siap tugasnya, kan gitu kan. Jadi di saat nggak siap tugas dia itu, saya suruh udah PR aja, gitulah Bu. Jadi anak ini mungkin keseringan kan PR kok gitu. Rupanya ternyata PR itu nggak siap. Jadi PR ya ya. Jadi untuk mengumpulkan tugas dan memberikan materi dengan menerangkan aja di dalam kelas saja, tidak sekalipun ibu membawa anak ibu keluar kelas ya? Atau gimana hasilnya? Iya, kalau pertamanya kegiatan pembelajaran dari rumah itu awalnya semua mengikuti Bu. Nah,
ke sini semakin hari semakin menurun. Gitu loh, Bu. Hmm, jadi sedikit ya yang mengikuti pembelajaran. Mungkin anak-anak merasa jenuh gitu ya, Bu ya. Iya, Bu, anak-anak merasa jenuh dan tidak ada pantauan dari orang tuanya. Mungkin anak ini orang tuanya sibuk mungkin ya kan, Bu? Ya, iya ya. Jadi kalau saya simpulkan nih, Bu, permasalahan Bu Saima itu kan adalah siswanya sekarang banyak yang tidak mengikuti kegiatan pembelajaran. Karena yang pertama selalu mengerjakan tugas di dalam kelas. Kemudian yang kedua, karena orang tuanya kurang peduli. Lalu yang ketiga, karena muridnya juga sudah jenuh sama metode yang Ibu gunakan, ya kan Bu? Iya, betul sekali, Bu Emma. Kira-kira gimana ya, Bu, solusinya? Nah, karena gini ya Bu Sema, kalau belajar di dalam kelas aja kan berbeda dengan di luar kelas. Anak lebih leluasa karena kalau di luar daripada di dalam kelas itu mungkin bisa mengurangi jenuh. Kalau di luar kelas itu anak-anak itu bisa memanfaatkan lingkungan sekolah dan bisa tukar pikiran dengan teman-temannya dan langsung mengerjakan tugasnya sekolah, tidak membawa pekerjaan di sekolah, pekerjaan sekolah ke rumahnya. Nah, selain itu kan anak-anak lebih semangat kalau ada tugas di rumah tanpa bantuan orang tua. Orang tua pun langsung mereka mengerjakannya. Nah, jadi ini Bu, sekarang kan Bu Saima kan sudah tahu permasalahannya nih. Lalu upaya apa yang sudah Bu Saima lakukan selama ini? Uh, saya sering mengingatkan di WA kelas pada anak-anak, Bu, supaya tetap mengerjakan tugas meskipun belajarnya di dalam kelas gitu, Bu, tapi tetap saja tidak semuanya mengerjakan. Masih ada lagi yang belum mengerjakan. Hanya sebagian saja, sebagian lagi tidak. Oh, jadi hasilnya masih tetap ya, meskipun sudah diingatkan. Mungkin anak-anak perlu diberi motivasi Bu Saima. Apakah sudah dilakukan sama Bu Saima untuk memotivasi siswa atau murid? Mungkin Bu Saima ingin melakukan sesuatu agar anak-anak itu termotivasi untuk belajar kembali. Seperti itu loh Bu. Mungkin Bu Emma selama ini hanya saya menggunakan kenapa ya Bu saya tidak mencoba motivasi baru gitu, hal-hal yang baru supaya meningkatkan motivasi anak untuk lebih semangat lagi belajar dan mengerjakan tugas di sekolah. Oh, mungkin Bu Ima selama ini hanya dengan WA ya tadi ya? Iya Bu. Ya. Kira-kira bagaimana hasilnya gitu yang mereka sudah perlihatkan? Mungkin dalam memberikan materi saya itu perlu menambahkan konten ya Bu ya. Saya itu mungkin harus mencoba untuk membuat materi berupa video gitu, mungkin berupa video ya kan Bu. Kalau dengan video setidaknya anak itu bisa melihat, memahami apa yang saya berikan atau terangkan dalam video itu. Nah, itu adalah upaya yang bagus ya Bu ya. Mungkin selama ini hanya dengan monoton, mungkin bisa ditambahkan dengan video. Tapi selain itu nih, mungkin ada yang lebih penting untuk menambah kemajuan dan memotivasi siswa. Oh iya ya Bu, untuk menambah motivasi anak ya belajar di rumah ya kan Bu, pasti harus ada dorongan dari orang tuanya. Jadi saya sudah melakukan untuk merencanakan, bukan melakukan
ya baru merencanakan komunikasi dengan orang tua. Jadi orang tua itu supaya bisa mengingatkan anak-anaknya bahwa meskipun belajarnya di rumah, tapi tetap harus belajar gitu ya kan Bu? Benar Bu. Jadi apa nih yang akan Ibu Nur Saima lakukan ke depannya? Saya ke depannya saya akan mencoba untuk melakukan home visit, nantinya datang ke rumah siswa untuk meninjau kegiatan pembelajaran di rumah. Oh, luar biasa sekali ya Bu ya, pengorbanan dan perjuangan Ibu ya. Dan juga mungkin menjalin komunikasi yang baik gitu ya Bu ya. Nah, tentunya Bu, berkomunikasi dengan orang tua selain meninjau kegiatan anak-anak belajar di rumah. Wah, itu langkah-langkah yang bagus sekali tuh Bu Isma. Tapi jangan lupa juga Bu ya, tetap protokol kesehatan karena kalau kita turun ke lapangan, ke rumah-rumah gitu kan, ya kan tidak bisa jamin Bu di sana ada penyakit menular atau apa. Tetap ya Bu ya, jangan lupa pakai masker ya Bu ya. Oh, tentu Bu Emma. Oh iya Bu Emma, terima kasih ya Bu sudah berdiskusi dengan saya. Sama-sama Ibu. Jadi kapan nih kira-kira Bu saya akan melaksanakan kegiatan itu? Yang home visit tadi. Oh, komitmen yang akan saya lakukan ke depannya di antaranya saya akan berusaha melaksanakan pembelajaran yang menarik ya Bu. Saya akan menyiapkan berbagai media pembelajaran. Selain itu akan memperbanyak video-video untuk ditampilkan ke anak-anak. Pokoknya bagaimana caranya supaya anak-anak itu tidak jenuh untuk belajar di kelas, supaya anak itu termotivasi mau untuk belajar di kelas, melaksanakan pekerjaannya di rumah ya Bu Emma. Saya juga akan melaksanakan home visit gitu Bu. Oh gitu ya. Nah setelah diskusi ini komitmen Bu Nur Saima apa gitu yang akan dilakukan ke depannya? Komitmennya yang saya akan lakukan ke depannya berusaha melaksanakan pembelajaran yang menarik lah Bu. Mulai besok saya akan membuat tentang video-video, memperbanyak video-video untuk ditampilkan. Bagaimana caranya supaya anak itu tidak jenuh untuk dalam belajar lah Bu. Dan tentunya tetap menjalin komunikasi bersama orang tuanya Bu ya. Iya tentunya berkomunikasi dengan orang tua Bu. Keren sekali Bu Saima ya. Saya juga salut lah gitu, dengan perjuangannya tadi ya. Semoga dapat melakukannya dengan baik ya Bu ya. Sukses buat Ibu ya. Iya, terima kasih ya Bu Emma sudah meluangkan waktunya. Sama-sama Ibu. Selamat sore ya Bu. Selamat siang Bu. Siang Bu. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi